Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia channel Teja Karya KPAW. Pada malam hari ini kita akan mewawancarai Mbah Kendil lagi. Semoga teman-teman tidak waleh, tidak jenuh, karena memang Mbah Kendil ini sosok yang saya idolakan, teman-teman. Jadi saya sendiri juga tidak bosan-bosan mencari tahu keberadaannya Mbah Kendil, sejarahnya Mbah Kendil, dan juga kepribadiannya Mbah Kendil terutama. Selamat malam Mbah Kendil. Selamat malam Mbak. Ya, ini saya mau mewawancarai lagi. Ya. Gak apa-apa ya Mbah ya? Ya, ini Mbah Kendil sendiri, kemudian saya jadi disibukkan Mbah dengan urusan konten, kemudian dengan urusan keluarga, sampai kita juga bingung membagi waktu antara urusan konten dengan keluarga, seperti itu. Tapi yang mau saya tanyakan di sini, ini Mbah Kendil yang membuat saya heran. Mbah Kendil kan sosok yang dikagumi oleh masyarakat luas, terutama di desanya Mbah Kendil, bahkan di tangga-tangga desa yang lain. Tapi kenapa Mbah Kendil kok masih sempat dan semangat membuat konten-konten, kemudian aktif di YouTube? Itu alasannya apa, Mbah? Ya, alasannya nggak ada kesibukan. Dulu dari praktek supranatural, perdukunan sudah saya hentikan, dari pertabiban sudah saya hentikan. Yeah. Ingin istirahat, ingin nyantai, tenangkan batin di rumah, kan kita umurnya sudah tua, sehingga kita mencari kesibukan, yaitu bikin-bikin sesuatu yang bisa menguntungkan atau bisa membuat orang senang, itu Mbak. Iya. Terutama kalau kita kesempatan adanya konten di YouTube itu sebenarnya kan merupakan keuntungan bagi orang-orang yang berbakat, keuntungan bagi orang-orang yang ingin mencurahkan aspirasinya, atau itu bakatnya, atau budayanya, atau mungkin pengalamannya, atau mungkin dengan ilmu-ilmunya, atau dan sebagainya. Masih banyak yang kita bisa ditunjukkan di hadapan teman-teman semua, sehingga kesempatan di konten itu sebenarnya juga beri kesempatan bermasyarakat luas gitu. Iya. Itu kita yang mempunyai inisiatif ingin menunjukkan masyarakat di wadahnya YouTube sudah ada. Kesemangatan dalam pembuatan konten adalah kita ingin membuat senang kepada orang lain, itu Mbak, terutama pada dirinya sendiri. Sehingga kita dulu banyak perjalanan hidup dari kisah-kisah pribadi atau dengan kumpulan-kumpulan seperti seni budaya itu. Memang sejak kecil memang saya sudah senang kepada sejarah-sejarah lama Mbak, sejarah kerajaan-kerajaan itu. Memang sejak kecil sudah mengidolakan kepada sejarah tradisional, terutama sejarah kerajaan Indonesia atau Pulau Jawa itu Mbak. Ya, terus kemudian ini Mbah Kendil ini kan sejak awal memang sudah berniat dan bertekad membuat serial Ken Arok, Mbah nggih. Rencana begitu Mbak. Tapi dengan berjalannya waktu, disibukkan dengan urusan keluarga, disibukkan dengan konten-konten yang lain, kita bahkan sampai tidak sempat membuat konten tersebut. Iya, banyak hal-hal yang bisa menghalangi kita Mbak. Karena yang pertama urusan keluarga, yang kedua adalah urusan kegiatan konten yang lain, penelusuran, pengungkapan, dan sebagainya. Sebenarnya kami sangat ingin sekali membuat sebuah cerita, terutama sejarah Ken Arok. Iya. Karena sejarah Ken Arok adalah merupakan titisan atau kerajaan yang bisa mewarisi silsilah raja-raja di Pulau Jawa Mbak. Iya. Jadi kita membuatkan sebuah konten yang berjudul Ken Arok itu, nanti kita atau warga negara kita, anak didik kita, atau masyarakat luas akan lebih membanggakan diri bahwa raja kita, terutama Ken Arok, adalah memang raja yang memang sakti, yang berwibawa, dan bisa memiliki kemampuan yang sangat dasar. Dari berbagai serial sejarah, kenapa kok harus Ken Arok? Kenapa kok tidak mengambil raja-raja yang besar? Kan masih ada toh Mbah, seperti Raja Jayabaya, seperti itu. Kenapa kok dibunggel atau diambil langsung Ken Arok gitu Mbak? Ken Arok mempunyai intik-intik permasalahan di dalam suatu kerajaan Mbak. Dia ingin menjadi raja karena bukan masalahnya Ken Arok itu ingin
menguasai jaringan kenegaraan. Iya. Karena pada era tempo kerajaan yang dipimpin oleh Tunggul Ametung itu banyak rakyat yang sengsara. Iya. Kehidupannya sengsara, banyak perampokan, kehidupannya amburadul, pertanian merosot, perdagangan hancur. Sehingga Ken Arok ingin menciptakan sendiri menjadi raja agar negara atau Mapel atau Singosari itu menjadi negara yang adikuasa, negara yang subur makmur. Programnya seperti itu. Dan Ken Arok sendiri juga pada saat ingin menjadi raja itu bukan karena dia sendiri, karena dia bertapa guna menemukan atau mendapatkan sebuah sasmito jadi bahwa dia harus menjadi raja untuk menurunkan raja-raja di Pulau Jawa. Dengan catatan Ken Arok harus mencari bibit-bibit unggulan yang bisa mewariskan, yaitu perempuan yang mempunyai bibit-bibit yang andalan. Dengan cirinya ada Tok Bromo yang ada di kakinya gitu Mbak. Iya. Jadi kalau ada Tok Bromo yang ada di kakinya, maka perempuan itu nanti akan bisa mewariskan raja-raja besar di Pulau Jawa gitu. Oh iya. Terus di dalam kisah Ken Arok itu kan yang dikenal masyarakat luas, dan kita tahu bahwa Ken Arok itu ingin menjadi raja dengan jalan membunuh Raja Tumapel Tunggul Ametung. Nah, padahal kan Ken Arok sendiri kan juga mempunyai ajian-ajian dan jurus-jurus andalan toh Mbak. Tapi kenapa dalam membunuh Tunggul Ametung kok lebih memilih memakai keris dari Empu Gandring? Kenapa tidak mengeluarkan ajiannya sendiri gitu? Banyak ajian yang dimiliki oleh Ken Arok sebenarnya dalam alkisah pewayangan atau alkisah sinema-sinema atau ketoprak itu yang tidak bisa dimuatkan atau yang tidak bisa diuraikan secara luas, bahwa Ken Arok akan menjadi raja, nggak mungkin dia berani sendiri. Iya. Yang jelas dia pasti mengumpulkan beberapa orang, beberapa sekutu yang diambil dari rampok-rampok kampungan. Jadi rampok-rampok kampungan ditaklukkan oleh Ken Arok untuk menjadi satu untuk kudeta ke kerajaan Tumapel. Yang pertama, yang kedua, Ken Arok akan membunuh Tunggal Ametung dengan didukung oleh Nayaka Praja yang sangat banyak prajurit sama sakti-sakti. Tunggal Ametung yang didukung oleh Nayaka Praja prajurit yang kuat-kuat. Ken Arok hanya sendirian nggak mungkin. Ken Arok pasti mempunyai ajian-ajian tertentu yang dipelajari untuk dipersiapkan untuk membunuh Tunggal Ametung. Nah, pada saat Ken Arok berguru itu kan tidak ada cerita yang menceritakan. Iya. Secara akal kita bayangkan saja. Satu orang memusuhi satu negara, apa mungkin bisa? Tidak bisa. Secara akal ya. Berarti Iya. Ken Arok harus mempunyai metafisika yang ada di otaknya yang sangat canggih, sangat pintar. Dia harus mempunyai kekuatan yang lebih unggul yang bisa mengalahkan seluruh kerajaan di Singosari atau di Tumapel. Iya. Sehingga dia memiliki strategi untuk persiapan kudeta atau untuk balelo kepada Singosari dengan mempersiapkan modal yang sangat besar. Iya. Jadi Ken Arok, saya yakin Ken Arok itu juga tidak hanya satu atau dua orang dia berguru mencari kesaktian. Banyak sekali guru-guru Ken Arok yang belum diungkapkan dalam sejarah Mbak. Dan secara akal ini nggak mungkin satu orang kok berani kepada satu negara kalau tidak punya modal yang banyak. Nah, untuk pertanyaan jenengan, kenapa Ken Arok kok membunuh Tunggul Ametung tidak memakai ajian-ajian yang dasar? Karena apa? Karena Ken Arok juga pintar sekali. Bahasanya ini Mbak, upamane wong Jawa golek iwak aja ngantek butek banyu nih. Iya. Jadi dia berhasil jangan sampai ketahuan apa yang dilakukan. Pada saat pembunuhan Tunggul Ametung, dia memang memiliki strategi politik, yaitu pesan kepada Empu Gandring. Nah, keris yang ada di tangannya Ken Arok buatan Empu Gandring itu kan dipamerkan kepada Kebu Ijo. Iya. Akhirnya Kebu Ijo terpikat, dipinjam Kebu Ijo. Memang dipinjamkan sama Ken Arok. Terus kemudian sama Kebu Ijo dipamer-pamerkan oleh teman-teman yang lain. Setelah itu, maka terus pusaka yang dipakai atau yang dipinjam oleh Kebu Ijo diambil lagi Ken Arok untuk membunuh Tunggal Ametung. Setelah itu, keris yang berlumuran darah diletakkan pada perutnya Kebu Ijo pada saat tidur. Akhirnya sekaligus Ken Arok tahu bahwa Nayaka Praja tidak ada yang tidur, bahwa diisukan atau disuarakan bahwa ada pembunuhan, ada Durjono. Akhirnya banyak prajurit yang bangun dari tidur, kemudian terus masuk ke ruang papan pagulinganya Tunggal Ametung, dia yang terbunuh dengan tragis, perutnya yang brodol, darahnya itu yang tumpah. Ada seketika
Ken Arok membuat siasat kepada Ken Dedes agar seluruh prajurit mencari pembunuhnya. Iya. Akhirnya disuarakan oleh Ken Arok, cari yang bunuh Sino Prabu Tunggal Betung. Langsung Ken Arok lari ke depan mencari Kebo Ijo. Kemudian prajurit langsung ke tempat tidurnya Kebo Ijo tadi, tahu bahwa ternyata ada pusaka belupan darah yang ada di dadanya Kebo Ijo yang tidur. Iya. Akhirnya tertuduhlah Kebo Ijo yang membunuh Tunggal Amatung. Iya. Akhirnya Kebo Ijo akan bilang, saya tidak membunuh, ini keris bukan milik saya, ini keris miliknya, lekas murni miliknya. Langsung dibunuh oleh Ken Arok juga, daripada nanti dia akan bercerita yang sebenarnya. Ya, itu berapa toh Mbah? Kira-kira ajiannya Ken Arok itu ada berapa, Mbah? Ya kita tahu menahu masalah dulunya. Yang jelas kita sebagai sosial budaya, kita prediksi saja bahwa ajian-ajian yang dimiliki Ken Arok adalah ajian yang andalan itu. Iya. Pasnya ajian apa yang dimiliki Ken Arok ya kita nggak tahu jelas. Tapi saya kira kan aji seperti ini. Seperti yang dinamakan Aji Ngumbolo Sosro, itu kan ajian Jawa, Pak. Iya. Nggak mungkin toh Ken Arok itu beragama Islam. Iya, Nah, iya. itu kan pasti Jawa atau Hindu atau Buddha. Ajian Ngumbolo Sosro, Ngumbolo itu beledek, Pak, halilintar. Iya. Sosro itu 1000. Jadi kekuatannya seperti ya halilintar 1000 itu, seperti beledek 1000. Nah, itu kekuatannya ilmu yang dipakai untuk Ken Arok. Jadi kita tidak tahu persis apa ajian Ken Arok, tapi saya prediksi saja ilmu ini yang patut yang dimiliki oleh Ken Arok itu saja. Ini kan seni itu Pak, yang Iya. kita tidak mewai atau tidak merubah cerita-cerita Ken Arok yang sebenarnya gitu aja. Iya, jadi itu diperkirakan salah satu ajian yang dimiliki Ken Arok, Nah, Mbah, yang, ya? yang lebih unggulan dan masih banyak ajian kesaktian yang lain tuh, Pak. Oh iya, iya. Nanti di dalam perfilm sinema ini kalau insya Allah meridhoi, nanti kita bikinkan yang tidak sama dengan sinema yang dibuat oleh ahli-ahli film, Mbak. Iya. Yang kita harus yang lebih aneh tuh, yang lebih nyimpang. Maksudnya kalau nanti sama kan namanya kita karya kok sama kan nggak mungkin. Iya. Dan yang pasti kita akan buat semaksimal mungkin agar lebih unggul, Mbah, ya? Ya lebih baik. Yang jelas kita tidak harus dituntut baik, Mbak, karena kita ini hanya konten, hanya Iya. konten kecil, kontennya orang desa, kontennya orang kampung, peralatan dan modal pun juga nggak ada. Kita hanya nekat saja. Nanti yo andai kata jadinya sak api-api diusahakan. Nanti misalkan pemirsa kurang puas ya dimaafkan, karena ini bukan merupakan apa itu pembuat film, Mbak. Ini kan hanya sebuah konten penggambaran kepada masyarakat itu aja, Mbak. Iya, iya, iya. Seperti yang kita tahu, Mbak, ya, saat ini tuh perfilman Indonesia kan mengalami kemunduran dibandingkan film-film yang dulu, seperti waktu aktornya Dodi Sutomo, terus Ratna Timur, Susana, Deddy Miswar, dan lain-lain. Itu kan tokoh-tokoh andalan Indonesia. Iya. Kemudian dilihat dari segi filmnya sendiri, serial yang ditunjukkan itu kan serial-serial yang berbobot zaman dulu, seperti Legenda Danau Toba, terus Surabaya, dan lain sebagainya. Jika kita lihat di masa-masa sekarang kan perfilman Indonesia itu khususnya sinetron, itu cuma membahas seperti Perselingkuhan. ya perselingkuhan, percintaan. Itu kan mengalami kemerosotan sangat drastis gitu. Ya yang jelas gini, Mbak. Sebenarnya untuk perfilman Indonesia sudah berbuat semaksimal mungkin saat api. Kalau dia bikin film itu, tapi kalau diukur dengan standar luar negeri jauh sekali, Mbak. Sekarang Iya. Indonesia, masyarakat Indonesia luas ini saja. Setahu saya itu penggemarnya sinema Indonesia lebih banyak penggemar sinema Cina, India, Iya. Amerika, Eropa. Itu menunjukkan bahwa kita membuat sinema itu kurang andalan. Iya. Kalau mesinnya andalan, bahasanya bahasa Indonesia kan lebih senang bahasa Indonesia. Iya. Tapi kenapa sinema yang ada di TV itu yang disimak malah sinema mancanegara atau luar negeri? Iya, Ya, iya, iya. ceritanya hanya itu aja. Itu sebelum bercerita, sinema belum digelar saja, penonton sudah tahu nanti jadinya ini sudah tahu. Nah, sinema luar negeri itu sulit ditebak, itu sulit, Mbak. Makanya saya sebut bahwa sinema luar negeri lebih unggul. Maka dari itu kita jangan sampai kalah. Kita itu sebagai negara seni budaya adiluhur, Iya. kita harus mengumpuli hasil daripada ciptaan budaya luar negeri, Mbak. Dan kita mau punya cerita-cerita rakyat yang sangat banyak sekali, Iya. yang tidak kalah dengan cerita negara yang lain. Penting
peninggalan candi-candi juga banyak sekali. Iya. Kita harus unjuk jari, harus berani di atasnya sinema luar negeri, Mbak. Itu kritikan saya kepada ahli-ahli tokoh-tokoh film. Keunggulan dari prestasi perfilman Indonesia layar lebar terutama itu mundur. Iya, iya. Terus kemudian ini yang paling penting itu kan sejarah Indonesia, Mbak. Itu seperti anak-anak sekolah juga sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Iya. Jadi terutama cerita-cerita sejarah kerajaan itu di mata pelajaran sekolah kan harus diajarkan, Pak. Iya. Karena termasuk itu budi pekerti. Iya. Sehingga kalau nanti cerita kisah-kisah kerajaan itu nanti tidak dipelajari atau tidak ditunjukkan di sini budaya film atau merupakan pagelaran panggung, dan nanti anak cucu kita nggak tahu loh siapa Ken Arok, siapa Tunggul Ametung, siapa Prabu Anom, Iya. kemudian Jayabaya siapa, Anglir Darmo siapa, susahnya nanti Dewi Kirusidi siapa. Jadi sehingga kalau nanti kita tenggelam dalam sebuah kegiatan budaya yang lain, justru budaya kita yang kehilangan. Iya. Sing nyamarne iki kok lek ngantek wong luar negeri nggih film Indonesia, nggih sejarah Indonesia kan kita kan malu, Mbak. Iya, iya. Itu masalahnya. Terus kemudian ini dari faktor sejarah juga banyak yang dibelokkan, Mbak. Itu gimana, Mbak? Ya, karena ya itu kapasitas otaknya. Bapak kita itu sulitnya membuat sebuah cerita legenda atau sejarah yang asli itu sulit. Karena bentuk-bentuk sejarah yang fakta seperti prasasti atau tanda bukti-bukti yang lain saja kita kesulitan. Iya. Kapasitas kita itu terbatas. Nah, kadang-kadang teman-teman saya tidak ngerwakni konco-konco karena memang kita waktunya untuk benar-benar mempelajari, mengkaji tentang sejarah kita nggak ada. Mestinya kudunya pemerintah justru yang meluruskan sejarah. Iya, iya. Ya, kalau pemerintah bisa meluruskan, otomatis rakyat tinggal nurut aja. Cerita-cerita yang ada di sejarah Indonesia tidak dipaparkan sebagai kebudayaan. Kita nggak tahu sejarahnya gitu loh, Pak. Iya. Sekarang kita misalkan sejarah yang lama, misalkan sejarah Sri Jayabaya, sejarah Panji Asmorobangun saja jalan. Iya. Panji Asmorobangun itu masa baktinya dia menjadi raja tahun berapa itu saja sudah susah. Iya. Apa penjelasannya sudah susah. Sabdo Paronoyo Dienggo itu saja prosesnya di mana ya tidak tahu. Iya, iya. Brawijaya ada berapa? Ya nggak tahu, Pak. Jadi kan Brawijaya kan ada 5, Pak. Iya. Satu namanya siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa. Kan kita harus tahu itu, Pak. Iya. Nah, untuk mengetahui semua itu yang kita kesulitan itu. Iya, mungkin sekian dulu Mbak Kendel nggih. Ya, ya, Pak. Sini teman-teman yang perlu kita ketahui, jadi Mbak Kendel itu mengangkat serial-serial seperti Ken Arok, kemudian rencananya ada seperti Suminten Edan juga, Mbak nggih. Program, Mbak. Ya, Iya, itu tentang program. nanti kita berhasil bisa membuat sinema sejarah, ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa ya kita gimana, kapasitas kita kan memang terbatas, Iya. Mbak. Tapi kita berusaha, jelek atau baik ini dicoba saja, Mbak. Yang jelas kita kesulitan mencari aktor. Kenapa? Mencari aktor harus berkaitan dengan dana, Mbak. Iya. Dana yang sangat besar. Belum kita riasnya, belum kita nanti kepindah-pindah tempat, belum kita misalkan memberikan makan pada pemain-pemain. Kemudian kita menyewa busana. Keuangan dari situ yang kita sulit, Mbak. Jadi nanti kalau misalkan kita membuat konten pakaiannya atau tempatnya tidak sesuai dengan sejarah yang asli, ya dimaafkan saja. Niat kita adalah ingin menjunjung nama baik sejarah Indonesia, gitu, Mbak. Iya. Ya ini kembali ke permasalahannya Ken Arok, Mbak nggih. Setelah Tunggul Ametung mati terbunuh, itu kan yang naik jadi raja adalah Ken Arok dan mempersunting istrinya Ken Dedes. Ken Arok menjadi Raja Singasari atau Tumapel itu dengan gelar Sri Rajasa Sang Amrapabumi. Nah itu gimana, Mbak, kejelasannya? Iya, pada malam hari itu juga Ken Dedes dengan Ken Arok sudah memutuskan sebuah upacara untuk pengesahan daripada dia menjadi raja. Ya. Karena dia ketakutan apabila nanti rahasianya terbongkar. Sehingga dari Ken Dedes sendiri juga menyatakan bahwa Raja Singosari atau pada saat itu Raja Tumapel diganti oleh Ken Arok yang berhasil menumpas Kebu Ijo yang telah membunuh Tunggul Ametung, seperti itu. Ya. Sehingga dia terus diberi gelar dari Ken Dedes, gelar nama besar menjadi raja, sing sampai ucapkan tadi. Kemudian dari awal yang buruk, makanya namanya orang itu belum tentu baik menjadi baik. Kadang-kadang buruk juga menjadikan baik, kadang-kadang baik bisa menjadikan buruk. Sehingga awal dari keburukan bisa mungkin juga menjadi hal yang baik. Seperti kejadian Ken Arok
membunuh Tunggalmetung, bahwa negara Singosari tidak sempit, tidak kecil, semakin berwibawa, semakin besar, dan dihantui dan ditakuti oleh negara-negara yang lain, berkokoh, sentosa, dan berwibawa. Sehingga pada era dinasti Ken Arok itu sampai Ken Arok bisa menumpas Kediri setelah membunuh Raja Kediri, yaitu Prabu Dandang Gendis, sehingga Raja Ken Arok semakin ditakuti oleh negara-negara yang lain. Namun pada zaman dulu, kisahnya itu dari kekalahan Prabu Dandang Gendis dibunuh oleh Ken Arok, sehingga dari kekuatan Kediri muncul lagi yaitu Raja Kediri, yaitu Prabu Joyokatwang, juga bisa numpas tumpes Poseso di kerajaan Singosari. Singosari juga kalah dengan pasukan Kediri yang dipimpin oleh Joyokatwang. Namun di sini yang kita menjadikan PR pada saat dikalahkan oleh Joyokatwang, apakah Ken Arok juga terbunuh pada perang-perangan yang besar itu? Namun di dalam era sejarah, Ken Arok dibunuh oleh Anusawati, anak dari Tunggalmetung. Iya. Di dalam sejarah, Mbak. Jadi kita sulit. Padahal namanya perang itu kan sudah hancur-hancuran. Iya. Jadi otomatis Prabu Joyokatwang mesti mencari sosok yang menjadi pimpinannya, yaitu si Ken Arok. Mestinya dalam kekalahan Singosari itu, mestinya Joyokatwang mesti membunuh Prabu Ken Arok atau Sinun Ken Arok pada zaman itu. Tapi di dalam sejarah buku silsilahnya bahwa Ken Arok dibunuh dengan anak dari Ken Dedes dan Tunggalmetung, yaitu yang bernama Anusawati. Iya. Makanya kita belajar dan belajar mencari kebenaran. Nanti kapan-kapan kita belajar gitu. Yang benar apakah dari trah Tunggalmetung dan trah dari Ken Arok yang mewariskan negara-negara Majapahit termasuk negara yang lain itu berasal dari trah mana? Dari apakah trah dari Ken Arok, apakah trah dari Tunggalmetung? Nanti kita cari, karena sumber-sumber dan pakar-pakar sejarah saja tidak bisa menjawab dengan lantang, Mbak. Iya. Ini kita pernah ke Kediri, dia menyatakan bahwa sisa-sisa pembunuhan di era zaman dinasti Ken Arok, membunuh sampai 7 anaknya itu, anak dari Tunggalmetung, anak dari Ken Arok, atau dari keturunan Ken Uman, kan menjadikan malapetaka itu. Iya. Yang terakhir yang menjadi raja yang mewariskan Mojopahit itu siapa itu, kan kita kadang-kadang bingung. Iya. Pakarnya saja, sumber dari narasumbernya dari sejarah saja tidak berani menjawab tegas, Mbak. Nah, maka nanti kita mencari silsilah itu. Ini kan yang dibicarakan masalah Ken Arok. Nanti kita bicara masalah keturunan dari Ken Arok, Ken Umang, terus kemudian Tunggalmetung, siapa mewariskan Mojopahit. Jadi silsilah Mojopahit yang kita bedah nanti. Iya. Nah, sementara ini kan bukan masalah sejarah dari Mojopahit. Kita bedah saja dari sejarah Ken Arok. Nah, Ken Arok pada saat masa berjalannya negara Singosari yang menjadi besar, musuhnya tidak sedikit, Pak. Banyak musuhnya. Iya. Karena namanya barang itu kayak istimewa, barang itu apik, itu musuhnya banyak. Orang enak, musuhnya juga banyak. Nah, pada saat era itu, setelah membunuh dari Prabu Dandang Gendis, sehingga Prabu Ken Arok atau Sinun Ken Arok, dia juga ketakutan ancaman dari Kediri juga. Sehingga sebelumnya dia itu mati itu sudah ada firasat. Bahkan dia pada saat hari Sumo Manis, hari Jumat Legi, dia meditasi atau bertapa di dalam sebuah kamar. Dia maksa semedi di situ. Ken Arok juga bermimpi. Dia bermimpi ada pusaka yang berwarna merah yang menusuk pada dadanya. Keris yang berwarna merah atau keris yang berlumuran darah menatap pada dadanya. Itu saja Ken Arok terkejut pada saat bermimpi itu. Jadi dia mengadakan meditasi atau yoga broto di dalam sebuah kamar. Kemudian dia tidur. Setelah tidur langsung hanya berapa detik dia bermimpi, perasaan dia seperti ada keris yang menancap di dalam dadanya berwarna merah. Berhari-hari dia selalu merenungkan dengan impian itu. Hingga Ken Dedes juga ikut andil atau tanya apa sebabnya Kang Mas kok sampai beberapa hari tidak mau bicara. Akhirnya memerintahkan
Nayaka Praja untuk mencarikan Brahmana atau resi yang bisa meramal impian. Iya. Kemudian ada Sundaka Pangawaksaraka, utusan perwakilan dari Singosari yang diperintahkan oleh Ken Arok mencari Sang Maharsi yang bisa nerawang impian atau meramal impian. Dia menemukan adalah sosok Brahmana yang ada di daerah Nganjuk sekarang Mbak, di Gunung Liman di Grojogan Sewu sana, yang namanya yaitu Brahmana Wisakrama. Iya. Ada sebuah Brahmana yang ada di Liman sana, yaitu yang bernama Wisakrama Dwija Apsara. Ada seorang resi yang ahli meramal yang terkenal yang namanya Wisakrama Dwija Apsara. Iya. Kemudian dia dipanggil ke Singosari. Sang Maharsi tidak mau. Yang butuh siapa? Kalau yang butuh Ken Arok harus datang. Sebenarnya Ken Arok marah itu. Raja memanggil ya orang kecil kok nggak mau datang. Kemudian Ken Arok datang. Ditanya, impian saya ada pusaka yang menancap di dada saya itu apakah akan terjadi? Brahma itu diam aja. Dia tidak bisa menjawab. Akhirnya Ken Arok satu kali pertanyaan lagi, ini terjadi apa tidak? Akhirnya dengan merunduk Sang Maharsi dengan ketakutan dengan Ken Arok, dia menjawab, banyak terjadi daripada tidak. Iya. Akhirnya pada saat itu Ken Arok sampai marah-marah itu, sampai Sang Maharsi akan dibunuh juga karena dia kan memang gampang emosional. Sehingga Sang Maharsi menjawab, bisa juga itu terjadi, akan dibunuh dengan Ken Arok. Kemudian tangannya ditarik-tarik oleh teman-temannya Nayaka Praja prajuritnya. Akhirnya setelah bertanya itu, Ken Arok pulang dari Gunung Liman, pulang ke Singosari. Hari demi hari menyusahkan itu. Kemudian dengan kesusahannya Ken Arok, Sang Wisakrama Dwija Apsara pesan, kalau impian itu akan gagal, bisa saja, tapi Sang Prabu Ken Arok harus bertapa, harus meningkatkan prestasi, meningkatkan keimanan kepada Sang Widiwasesa, memohon ampunan yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya dalam prosesi dia ingin meditasi atau yoga broto, dia ingin sembunyi yang tidak ketahui orang. Memerintahkan Wadyabala, dimungkinkan bahwa di Gunung Serengat ada beberapa petilasan yang dikatakan candi bertapat, adalah itu perintah dari Raja Ken Arok untuk sembunyi dia bertapa. Yang memerintahkan Wadyabala dari Kerajaan Singosari untuk berbondong-bondong membuat sebuah tempat bertapa yang ada di Gunung Serengat. Kalau sekarang dinamakan Gunung Pegat, Mbak. Iya. Gunung Pegat dulu gunung apa saya nggak tahu. Serta prosesi pembuatan candi belum selesai, maka Singosari ada utusan perang atau utusan penataan perang yang ditantang oleh Joyokatwang dari Kediri. Sehingga prosesi candi bertapa itu belum selesai dibikin, belum selesai dia bertapa, belum selesai dia itu meditasi atau tapa broto. Tapi Singosari ada cobaan bahwa ada serangan peperangan yang ditimbulkan dari Raja Kediri, yaitu Prabu Joyokatwang. Sehingga sampai di situ sudah salah kunjang, karena keyakinannya Ken Arok sudah merasa down, sudah merasa mentalnya jatuh, sehingga menghadapi musuh sudah amburadul. Akhirnya Ken Arok juga dikalahkan di pasukan Kediri yang dibandingkan oleh Prabu Joyokatwang. Cuma di sini yang menjadi pertanyaannya, apakah era itu, pas perang itu, Ken Arok mati apa tidak, dibunuh apa tidak? Iya. Itu yang menjadi masalahnya. Karena itu peran besar, Pak. Tentu Joyokatwang kalau tidak membunuh Ken Arok pasti tidak kuat. Jelas itu, karena dia Ken Arok merupakan sosok orang yang berani membunuh raja dari Kediri, yaitu Prabu Danagendis. Sehingga sepertinya ada unsur-unsur dendam juga Prabu Joyokatwang. Sehingga otomatis yang dicarikan Ken Aroknya. Kalau Ken Aroknya tidak mati, nggak mungkin peperangan itu selesai, Pak. Tetap dikejar oleh Joyokatwang. Nah, padahal di dalam silsilah bahwa Ken Arok mati karena dibunuh oleh anak dari keturunan Tunggul Ameto. Nah, maka di sini nanti kita cari sumber sampai nanti ada kebenaran. Sehingga yang saya simpulkan, upo rengganing
pemikiran saya, dalam perhitungan saya mungkinkan, ini saya tidak boleh memastikan, saya mungkinkan 80% Candi Pertapan yang ada di Gunung Serengat atau di Gunung Pegat itu adalah pada dinasti Ken Arok saat sebelum Singosari hancur. Iya. Jadi setelah bikin candi belum selesai, tapi Ken Arok sudah bertapa, belum selesai. Kemudian jarak berapa minggu atau berapa bulan hitungannya, dia ditantang oleh Prabu Joyokatwang, Singosari menjadi hancur, sehingga di Candi Pertapan pun memang candi yang belum berbentuk gitu Mbak. Iya. Itu kan masuk akal Mbak itu. Iya, masuk iya. akal. Tapi kalau itu dinasti zaman itu yang membuat candi Dewi Gili Suci itu sulit dipikirkan. Karena Dewi Gili Suci saja itu kan sebenarnya kan anak perempuan tunggal. Iya. Akan dijadikan raja kan perempuan. Iya. Maka diganti dengan adiknya yang bukan satu wadah, yang bukan satu kandungan kayak gitu ceritanya. Iya. Akhirnya Gili Suci kan marah hatinya, malu. Akhirnya dia pergi dari rumah, itu kan hatinya sakit, dia kecewa. Lah orang yang hatinya sakit Wulandoro, nggak mungkin dia bangun sebuah candi. Iya. Makanya kita bersejarah itu jangan hanya grup kita masuk akal pun enggak, karena namanya abstrak dan konkret itu bergandengan. Gaib dan nalar itu harus gandeng, nggak boleh gaib berdiri sendiri kemudian nyata berdiri sendiri, nggak bisa. Ada nyata, ada gaib, ada nyata, itu sinkron satu kesatuan Mbak. Gitu Mbak. Maka ini yang dibicarakan tentang yaitu asal usul Candi Pertapan Gunung Serengat. Kita gandengan dengan sejarah Singosari. Iya. Karena berkaitan Mbah ya. Ada kaitannya dan kita sembung-sembungkan masuk akal mau enggak. Jadi bagi pemirsa terserah apakah percaya itu yang bikin Dewi Gili Suci, monggo. Apakah itu percaya yang bangun dinasti Ken Arok, monggo. Monggo mana yang dianggap itu benar gitu. Karena kita hidup masih zaman sekarang, Iya. zaman ratusan tahun yang lalu kita belum ada itu Mbak. Tapi kita berusaha maksimal mungkin untuk mencintai budaya dan silsilah sejarah-sejarah Indonesia atau para raja-raja Indonesia. Ya. Jadi demikian teman-teman, mari kita sama-sama dukung aspirasinya Mbak Kendil, semoga bisa terwujud Mbak Nggih. Nggih, Mbak, nggih. Mungkin sekian dulu wawancara kita hari ini teman-teman. Terus simak video kami tetap di channel Teja Karya KPAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.